So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, mending mana sih antara Redmi Note 12 Pro 5G atau Xiaomi 12 Lite? Aku bikin video ini soalnya si Xiaomi 12 Lite ini itu udah turun harga ya. Di online marketplace kalian bakal banyak nemuin harga dari Xiaomi 12 Lite ini ada di 4,6 juta. Sementara Redmi Note 12 Pro 5G yang baru harga rilisnya itu ada di 4,6 juta juga. Jadi fair lah ya kalau kita bandingin. Oke, pertama kita mau ngomongin soal desainnya dulu. Secara desain udah pasti Xiaomi 12 Lite ini menang telak. Dia nurun desain dari Xiaomi 12 yang mana itu adalah seri flagship Xiaomi tahun lalu. Yap, feels megangnya masih tetap premium. Ditambah HP ini juga kecil dan tipis ya, jadi digenggam tuh berasa nyaman. Beda kayak Redmi Note 12 Pro 5G yang berasa lebih gede dan tebel. Untuk port-portnya sendiri keduanya terbilang lengkap, ada dual speaker, IR blaster, cuma emang Redmi ini masih lebih unggul, sedikit lebih unggul ya karena dia tuh punya port jack audio 3,5 mm yang banyak orang tuh masih butuhin juga. Kalau buat sensor-sensor keduanya ini sama-sama punya NFC, dan buat fingerprint Redmi ini posisinya ada di samping, sementara Xiaomi dia ada di dalam layar yang jenisnya optikal, jadi udah cepat. Kalau buat layar, keduanya di atas kertas sama-sama udah oke nih. Redmi dengan POLED-nya, sementara Xiaomi dengan AMOLED-nya. Cuma pas udah dijajar-jajarin gini, serius deh. Layar AMOLED dari Xiaomi 12 Lite ini lebih enak di mata. Warna lebih bagus, detail gambar juga bagus. Ya nggak signifikan sih bedanya, cuma pas disebelahin gini beneran kerasa bedanya. Ya kayaknya kalian harus lihat sendiri, dan pas aku rekam ini emang bedanya tuh nggak kelihatan ya. Tapi pas dilihat langsung sama mata, itu baru kerasa beda. Untuk fitur dan proteksi layarnya ini juga aku rasa imbang. Keduanya udah kasih screen protector tambahan yang baik banget nih dikasih sama Xiaomi. Kalau buat performa, Dimensity 1080 di Redmi Note 12 Pro 5G bakalan kalah nih kalau diadu sama Snapdragon 778G di Xiaomi 12 Lite. Buat skor benchmark sendiri, Dimensity 1080 ini ada di 430.000, sementara Snapdragon 778G ada di 520.000. Bedanya hampir 100.000. Cuma kalau kalian pakai HP nggak buat ngegame, harusnya ya perbedaan keduanya itu nggak bakal berasa ya. Yang jelas keduanya buat dipakai harian ini udah nyaman banget. Anti lemot lah, apalagi buat RAM keduanya sama-sama 8 GB yang bikin multitasking itu makin enak. Dipakai main game Mobile Legends, keduanya bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate high. Selama ngetes, ini aman tanpa kendala. 60 fps bisa enteng didapetin di kedua HP ini dalam jangka waktu main yang cukup lama. Terus buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini juga sama ya. Keduanya sama-sama bisa main di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas ngetes juga keduanya aman, jadi aku rasa nggak ada kendala sama sekali. Ditambah keduanya juga udah punya gyroscope hardware yang bikin pengalaman main PUBG di kedua HP ini itu udah enak banget. Kalau buat Genshin, settingan lowest 60 fps di Redmi Note 12 Pro 5G itu FPS-nya lebih liar. Dalam arti ya bisa sesekali tembus 60 fps, tapi cukup sering juga jatuh ke 35 fps. Sedangkan Xiaomi 12 Lite dia tuh lebih stabil, cuma emang FPS itu dibatasin. Yap, 35-40 fps ini stabil banget di sini. Dan buat yang pengen lebih, ada caranya kok, tinggal cari aja di YouTube. Cuma itu ngebuat throttlingnya nggak kekontrol ya, jadi aku mutusin buat nggak nge-unlock limitnya. Ya overall keduanya ini sama-sama udah asik sih buat dipakai ngegame. Kerjaan berat kayak editing dan rendering juga pasti bakalan enak di kedua smartphone ini. Mengingat kedua HP ini itu sama-sama pakai chipset yang cukup powerful. Kalau buat baterai ini Redmi Note 12 Pro 5G lebih unggul karena dia punya kapasitas yang lebih gede di 5000 mAh, sedangkan Xiaomi 12 Lite ini cuma 4300 mAh. Buat nonton YouTube selama 1 jam, baterai Redmi berkurang 4%, sedangkan Xiaomi 5%. Buat main sosmed, IG dan TikTok selama sejam, baterai Redmi berkurang 8%, sementara Xiaomi 9%. Dan kalau buat main game Genshin di settingan lowest, baterai Redmi berkurang 18% aja, sementara Xiaomi ini 22%. Ya wajar lah, baterai lebih gede pasti lebih awet juga. Kalau buat charging speed, keduanya sama-sama di 67 watt, tapi Xiaomi 12 Lite lebih cepat fullnya karena dia tuh punya baterai yang kapasitasnya lebih kecil. Dan dari tesku ini ada di 55 menit ya buat Redmi Note 12 Pro 5G dan 50 menit buat Xiaomi 12 Lite. Kalau buat sistem operasi, Redmi ini ada di MIUI 14 berbasis Android, yang sayangnya masih di Android 12. Sementara itu, Xiaomi 12 Lite dia aslinya, sebenarnya dia tuh ada di MIUI 13 dengan basis Android 12, tapi itu tahun lalu. Cuma sekarang dia udah dapat update dan sekarang ada di MIUI 14 dengan basis Android 13. Yap, HP yang lebih lama justru sistem operasinya lebih fresh. Ya ini juga sih yang ngebedain seri Redmi dan Xiaomi.
Dan yang pasti kalian udah pada tahu kalau iklan itu bakalan menjamur di Redmi. Buat yang pakai Xiaomi 12 Lite sih santai-santai aja ya, karena iklan tuh minim banget. Selama aku pakai juga nggak nemuin iklan ya. Mungkin karena baru seminggu pakai, cuma harusnya sih nggak ada. Kalau ada pun ya itu pasti minim banget. Oke, dan terakhir kita mau bandingin soal kamera keduanya. Jadi buat kamera, Redmi Note 12 Pro 5G itu kelihatan lebih menarik dengan pakai kamera utama 50 megapiksel, ada OIS dan pakai sensor Sony IMX766. Sedangkan di sisi satunya, Xiaomi 12 Lite ini pakai kamera beresolusi 108 megapiksel tanpa OIS dan sensor yang dipakai ini ISOCELL HM2. Dari sensor kelihatan ya kalau Redmi Note 12 Pro ini tuh jadi HP termurah yang bisa pakai sensor kamera kelas flagship kayak IMX766 ini. Tapi hasilnya kita lihat bareng-bareng yuk. Di foto ini sekilas keduanya punya hasil yang mirip ya, tapi kalau diperhatiin secara detail, karakter Redmi Note 12 Pro 5G ini lebih cool ketimbang Xiaomi 12 Lite. Xiaomi 12 Lite ini juga gambarnya terlalu sharp, sementara Redmi Note 12 Pro ini lebih soft tapi detailnya itu nggak pecah. Kalau buat shadow, Xiaomi 12 Lite ini tuh masih lebih bagus nih karena detailnya nggak hilang. Kalau foto bunga ini justru Redmi yang lebih terang dengan detail yang lebih bagus. Sementara Xiaomi 12 Lite detailnya udah hilang karena kontrasnya itu terlalu tinggi. Kalau foto low light, Redmi lagi-lagi lebih terang, cuma bagian terangnya ini justru nggak kelihatan dengan baik. Beda kayak Xiaomi yang emang lebih gelap, tapi rasa malamnya itu masih dapat. Ditambah tulisan Pertamina ini juga masih kebaca. Kalau buat foto selfie, keduanya sekilas mirip, cuma kalau lihat lebih detail, jelas Xiaomi 12 Lite ini lebih tajam dan pas di crop juga detailnya itu nggak pecah. Beda kayak Redmi yang detailnya itu udah berasa pecah kalau di crop segini. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Redmi Note 12 Pro 5G dan Xiaomi 12 Lite. Dua-duanya direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Cuma enaknya di sini Xiaomi 12 Lite dia bisa fleksibel pindah-pindah lensa, sedangkan Redmi Note 12 Pro 5G dia harus matiin perekamannya dulu. Kita balik lagi ke kamera utama. Agak susah sih sebenarnya buat atur zoom in zoom outnya buat Xiaomi 12 Lite, tapi ya cukup oke lah. Nah, ini perbandingan ultra wide nya ya, kalau Redmi udah aku bilang tadi kalau harus dimatiin dulu. Keunggulannya Xiaomi 12 Lite dia ada stabilisasi tambahan, jadi ketika lagi dipakai jalan gini stabil banget ya, mantap. Ini yang 60 fps Full HD 60, dan keduanya nggak bisa pindah ke ultra wide. Tapi di sini aku lihat Xiaomi 12 Lite lebih stabil. Buat 4K 30 hasilnya kayak gini. Ya, Redmi Note 12 Pro 5G dia nggak stabil. Kalau di preview ya nggak tahu hasil jadinya. Oke, ini kamera depan Full HD 30 fps. Warna di Xiaomi 12 Lite agak kekuning-kuningan, kuning kemerahan, sementara Redmi Note 12 Pro 5G agak pucat. Lagi-lagi kalau lihat di preview, nggak tahu outputnya kayak gimana. Keduanya bisa sama-sama mentok di 60 fps. Hasilnya seperti ini. Sudut pandang Xiaomi 12 Lite lebih lebar, lebih asik juga sih kalau misal buat vlogging. Oke, kesimpulannya kedua HP ini tuh masing-masing punya kelebihannya, dan langsung aja aku rekap. Desain Xiaomi 12 Lite, kalau port Redmi Note 12 Pro 5G. Layar Xiaomi 12 Lite
performa Xiaomi 12 Lite, baterai Redmi Note 12 Pro 5G, UI meski sama-sama MIUI, tapi aku lebih pilih Xiaomi 12 Lite karena minim iklan. Dan buat kamera, ini aku masih tetap pilih Xiaomi 12 Lite meski nggak ada OIS. Nah, kalau kalian gimana? Coba tulis aja di kolom komen. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.